Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami diizinkan untuk mempresentasikan materi kewirausahaan yang berjudul Aspek Keuangan dan Aspek Sumber Daya Manusia. Berikut lampirannya akan kami cuplikan. Baiklah, yang pertama adalah aspek keuangan. Di sini saya jelaskan, aspek keuangan adalah aspek yang sangat penting dipertimbangkan dalam studi kelayakan bisnis. Bisnis membutuhkan investasi atau penanaman modal yang dilakukan saat ini untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Pengelola dana investasi perlu direncanakan secara tepat agar berhasil dan dana investasi dapat kembali dalam waktu singkat dengan direncanakan. Dalam berbisnis, aspek keuangan memang sangatlah penting. Karena hal ini untuk mengetahui seberapa besar modal yang kita keluarkan dan seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada unsur utama laporan keuangan, yaitu 1. Laporan laba rugi, disebut juga income statement. Yang kedua, neraca, balance sheet. Yang ketiga, laporan arus kas, cash flow statement. Dan ada pula studi kelayakan bisnis dalam aspek keuangan. 1. Sumber dan penggunaan dana. Yang kedua, modal kerja. Dan yang terakhir, biaya modal. Aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam mengelola suatu perusahaan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang sekaligus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan sumber daya yang lainnya, seperti sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia: membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, memperkerjakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan secara efisien, merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan motivasi bagi pegawai, meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan rasa percaya diri karyawan, memelihara dan mengembangkan kualitas kerja sejalan dengan tujuan organisasi, mensosialisasikan kebijakan manajemen kepada seluruh karyawan perusahaan, membantu memelihara kebijakan tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, membina hubungan dan kerjasama yang baik antar karyawan dengan masyarakat luas. Fungsi sumber daya manusia (SDM) adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang suatu perusahaan lebih kompetitif. Dalam hubungan ini, pengukuran produktivitas hanya dibatasi secara sempit pada peran sumber daya manusia yang secara bisnis disebut sebagai pekerja. Dengan kata lain, produktivitas pada fungsi SDM tidak memperhitungkan faktor lainnya, seperti biaya, kualitas, fleksibilitas, dan layanan yang diberikan. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.